Halo, jumpa lagi dengan saya di Fisika IC. Saya Mahardika dan pada video kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Tetapi sebelum kita masuk ke materi keseimbangan benda tegar, saya mengingatkan kalian untuk melihat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, terutama materi tentang momen gaya. Di situ ada penjelasan tentang bagaimana menghitung momen gaya dengan menggunakan metode saya sendiri, yaitu metode Ultraman. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang konsep dasar dari keseimbangan benda tegar. Seperti apa sih kondisi sebuah benda yang dalam kondisi seimbang gitu? Oke, yang pertama itu kondisinya adalah yang mungkin terjadi pada sebuah benda yang seimbang itu dia adalah diam, tidak bertranslasi, tidak berotasi. Kondisi selanjutnya yang mungkin terjadi pada sebuah benda yang dalam keadaan seimbang adalah benda tersebut bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatan benda tersebut bernilai konstan. Karena kecepatannya bernilai konstan, otomatis percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah nol. Dan ini akan berimplikasi pada syarat dari sebuah benda jika benda tersebut dikatakan seimbang. Selanjutnya adalah kondisi benda tersebut boleh bergerak melingkar atau berotasi, tetapi syaratnya adalah dia harus bergerak melingkar beraturan. Artinya, percepatan sudut dari benda tersebut adalah nol, gitu. Dari kondisi ini maka kita bisa membuat syarat dari sebuah benda yang dikatakan dalam kondisi seimbang. Syarat keseimbangan itu yang pertama adalah karena bendanya nggak boleh bertranslasi dengan percepatan tertentu, maka atau di situ bendanya harus boleh bergerak lurus tapi percepatannya adalah nol, maka di situ syarat yang harus dipenuhi adalah sigma F-nya harus sama dengan nol. Baik total gaya dalam arah sumbu X itu harus sama dengan 0, total gaya di sumbu Y sama dengan 0, resultan gaya di sumbu Z itu juga harus 0. Selanjutnya syarat berikutnya kita lihat kondisi yang terakhir yaitu bendanya bergerak melingkar beraturan. Kalau bendanya bergerak melingkar beraturan berarti alfanya sama dengan 0 atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Kapan percepatan sudutnya sama dengan 0? Itu tercapai pada saat total momen gaya yang bekerja pada benda tersebut itu adalah 0. Nah sekarang berdasarkan jenis bendanya, maka keseimbangan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah keseimbangan titik. Karena titik itu bendanya ukurannya kecil sekali, maka berdasarkan pengamatan kita yang mungkin terjadi hanya translasi. Karena yang mungkin terjadi hanya translasi, maka untuk keseimbangan benda titik syaratnya cuma satu, yaitu sigma gayanya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut haruslah sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma F dalam arah sumbu Z juga harus sama dengan 0. Selanjutnya, jika bendanya adalah benda tegar, misalnya kayak batang kayu kayak gitu, atau bola kayak gitu, maka itu ada dua kondisi yang mungkin terjadi pada benda tersebut. Bendanya berpindah mengalami translasi atau bendanya berotasi. Karena itu maka syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah benda tegar agar bendanya seimbang, itu syarat yang pertama adalah sigma F-nya harus sama dengan 0 dan sigma momen gaya yang dialami benda tersebut haruslah sama dengan 0. Mari kita tinjau sebuah kasus seperti berikut. Apabila sistem seperti pada gambar di bawah ini dalam keadaan seimbang, maka yang ditanya di situ berapakah besar T1 dan T2. Saya punya tips untuk mengerjakan atau menganalisis masalah ini. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah melukis gaya-gaya yang bekerja pada sumbu koordinat. Maksudnya adalah kita pindahkan gambar gaya yang bekerja pada sistem ini ke sebuah sumbu koordinat. Selanjutnya, analisis gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu.
di sumbu X berapa, gaya apa aja yang bekerja, di sumbu Y gaya apa saja yang bekerja, di sumbu Z ada gaya-gaya apa saja. Setelah itu kita dapatkan, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menghitung total gaya di masing-masing sumbu. Dan harus diingat, karena di sini titik yang kita amati itu adalah titik yang ini, mohon diperhatikan kursornya, titik yang itu, maka titik itulah yang harus dalam kondisi seimbang. Karena dia titik, maka syarat keseimbangannya adalah sigma F-nya harus sama dengan 0. Karena itu total gaya di sumbu X-nya harus sama dengan 0, total gaya di sumbu Y-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana menyelesaikan soal ini. Yuk kita lihat. Oke, sekarang yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar gaya-gayanya. Yang pertama kali kita gambar adalah gaya pada beban 12 Newton itu. Jadi kayak gini. Ini beban 12 Newton. Beban ini ditahan oleh tali. Saya sebut aja dia, kalau berdasarkan soal dia T1 ya. Sebut saja T3 di soal. Nah, kemudian beban ini mengalami gaya berat sebesar 12 Newton. Beban ini dalam kondisi setimbang. Jadi kita tulis sigma F dalam arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Kemudian T3 dikurangi 12 sama dengan 0. Maka akan kita dapat T3-nya adalah 12 Newton. Selesai yang pertama masalahnya. Selanjutnya baru kita pindah gaya-gaya itu pada sebuah sistem koordinat. Ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. T1 itu bekerja ke arah kiri. Oke, ini adalah T1. Kemudian T2 miring ke sini. Oke, nanti dicek lagi soalnya ya. Itu T2, kemudian ada T3 yang arahnya ke bawah. Kenapa arahnya berbeda? T3 menurut benda ini membuat benda ini tidak jatuh. Coba kita potong talinya, maka bebannya akan jatuh ke bawah. Artinya T3 arahnya ke atas. Tetapi menurut titik pertemuan tiga gaya ini, T3 itu berarah ke bawah. Karena dia yang membuat sistem ini kencang. Jadi dia arahnya ke bawah. Dari situ baru kita uraikan. Nah, T1 nggak usah diuraikan, T3 nggak usah diuraikan karena udah pas di sumbu koordinat. Nah, yang harus kita uraikan adalah T2. Ini adalah T2 dalam arah sumbu X. Kemudian ini adalah T2 dalam arah sumbu Y. Sekarang kita lihatin di sumbu X itu ada dua gaya, yaitu T2X dan T1. Di sumbu Y ada dua gaya juga, yaitu T3 dan T2Y. Nah, sekarang berapa besar T2Y? Nah, kalau di sini di soal itu kan 30 derajatnya ada di sini. Maka di sini juga 30 derajat nih secara matematis. Sudut-sudut yang berseberangan itu nilainya akan sama besar. Berarti di situ T2X ini akan sama dengan T2X itu di sini. Dia di samping sudut, berarti dia adalah T2 cos 30 derajat. Berarti sama dengan setengah akar 3 dari T2. Kemudian T2Y itu sama dengan dia di depan sudut ya. Ini sama dengan ini, dan ini garis ini ada di depan 30 derajat, maka dia akan sama dengan T2 sin 30 derajat. Dia sama dengan setengah dari T2. Kan gitu, T2Y ya. Nah, sekarang kan total gaya di sumbu X dan sumbu Y sama. Bukan sama, bisa. Total gaya di sumbu X dan sumbu Y adalah 0 gitu. Saya akan cari yang di sumbu Y dulu karena T3 sudah kita hitung tadi gitu. Jadi di situ total gaya di sumbu Y di titik ini akan sama dengan 0. Di sumbu Y ada T3 dan T2Y. Berarti T2Y dikurangi T3 karena berlawanan arahnya, maka saya kurangin.
sama dengan 0. Jadi sedangkan T2Y adalah setengah dari T2, maka akan dapat setengah T2 itu sama dengan T3. Berarti T2 sama dengan 2 dari T3. Ini sama dengan 2 dikali T3. Tadi kan 12 Newton nih. 12 sama dengan 24 Newton. Kan gampang tuh ya. Lanjut sekarang kita cari yang di sumbu X. Total gaya di sumbu X itu sama dengan 0 sesuai dengan syarat tadi. Di sumbu X ada dua gaya, T1 dan T2X. Maka T2X dikurangi T1 sama dengan 0. Maka T2X sama dengan T1. T2X itu adalah setengah akar 3 dari T2 sama dengan T1. T2 udah kita hitung tadi, nilainya adalah 24 Newton. Jadi setengah akar 3 dikali 24 sama dengan T1. Maka T1 sama dengan 12 akar 3 Newton. Selesai deh yang ini. Oke, setelah tadi kita liatin kasus yang sebelumnya, sekarang kita akan melihat keseimbangan benda tegar. Yang tadi itu keseimbangan titik, karena yang seimbang titiknya gitu. Sekarang kita tinjau keseimbangan yang dialami oleh sebuah batang. Perhatikan gambarnya, di situ ada batang, kemudian batangnya tidak bermassa, kemudian ada beban yang dipasang di titik B, kemudian sistem ini ditahan oleh tali BC. Nah sekarang masalahnya adalah berapakah tegangan tali kayak gitu. Kita nganalisisnya kayak gini. Saya harus nganalisis dari translasi dulu atau dari rotasi gitu misalnya pertanyaannya. Saya sih mikirnya kayak gini. Seandainya tali BC ini saya putusin, maka apa yang terjadi gitu dulu yang saya bayangkan. Kalau tali BC saya putuskan, di sini saya potong gitu, maka sistem itu akan berotasi dengan poros rotasi di titik A. B itu akan bergerak jatuh. Karena itu maka analisis yang pertama kali saya lakukan adalah menggunakan analisis momen gaya dengan menggunakan titik A sebagai porosnya. Mari kita lihat analisis detailnya. Oke, untuk soal yang ini kita lakukan pertama adalah menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang gitu. Ini dindingnya, kemudian batangnya nempel di dinding, kemudian ada tegangan tali yang menahan dia dalam arah itu, saya sebut T, kemudian ada beban di sini. Oke, kan gitu ya gambarnya. Kemudian di situ AB adalah 30 cm, dari A ke B ini adalah 30 cm, kemudian dari ujung sini sampai ke sini itu adalah 50 cm. Ini kan siku-siku ya, ini pasti 40 cm. Gampang sekarang nyari sudutnya. Nah berikutnya yang kita lakukan, kita gambar ulang gayanya pada batang ini aja. Kita fokus di batang ini aja. Di batang ini bekerja W beban, W-nya yang ini ya, kemudian tegangan tali. Oke. Di sini ada gaya juga sih, cuma kita nggak analisis gitu. Karena ini akan kita gunakan sebagai poros dari rotasinya. Kenapa itu jadi poros rotasi? Mikirnya gini aja, kalau tali ini saya putus, maka dia akan, yang terjadi adalah gitu kan ya. Jadi rotasinya kayak gitu. Maka ini adalah sumbu rotasinya. Oke, sekarang kita akan analisis momen gaya yang bekerja terhadap titik A. Ini titik A. Ini titik B. Kemudian batang ini kan tidak bermassa. Jadi karena tidak bermassa ya udah kita nggak punya massa batang gitu. Kalau ada berat batang di sini maka kita kerjakan gayanya di sini satu lagi. Oke, sekarang kita tuliskan total momen gaya terhadap titik A haruslah sama dengan 0. Karena sistem ini seimbang. Momen gaya yang bekerja terhadap titik A ada dua, itu diakibatkan oleh tegangan tali dan diakibatkan oleh beban. Di sini beban
udah memenuhi konsep Ultraman, yaitu dengan gaya dan gayanya saling tegak lurus. Sedangkan T-nya itu belum tegak lurus, maka kita harus buat mereka jadi Ultraman. Ultraman itu ya saling tegak lurus lah. Maka kita uraikan dulu tegangan talinya. Ini adalah tegangan tali dalam arah sumbu Y. Ini adalah tegangan tali dalam arah sumbu X. Saya sebut aja TX gitu. Nah, sekarang yang memenuhi standar Ultraman dengan gaya itu kan dari sini ke sini. Kemudian ada dua komponen gaya, yaitu TX dan TY. Komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya adalah TY. Sehingga ngitung momen gayanya itu menggunakan TY gitu. Sudutnya di sini kalau di soal itu adalah, oh ya nanti kita carikan, ini angkanya udah kita tahu. Kemudian arah putar yang dihasilkan oleh TY arahnya ke situ. Jadi kalau ada batang kayak gini, kemudian ada TY yang menarik dia ke situ, putarnya ke situ. Kemudian kalau ada WB itu nariknya dia ke bawah ya, mutarnya ke sini. Artinya momen gaya yang dihasilkan itu berlawanan. Karena berlawanan berarti akan saling mengurangi. Oke, jadi gini. Akan kita dapat TY dikali L, saya sebut aja L, nanti akan dicoret soalnya, dikurangi W beban dikali L juga. Kenapa L? Ini dari sini L, ini dari sini L gitu. Jaraknya L dengan gayanya itu sama dengan 0. TY itu adalah T kali sin theta dikali L akan sama dengan W beban dikali L. Nah, kenapa sih nggak masukin angkanya ya? Karena akan coret-coret kayak gini. Selesai kan jadinya di situ. Jadi akan kita dapat T dikali, nah sin theta itu adalah depan per miring ya. Depan sudutnya adalah, udah kita hitung tadi 40 per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah 50. Jadi dia adalah sinnya 4/5. Demi gitu. Sin itu demi, depan per miring. Itu akan sama dengan WB. W bebannya berdasarkan soal, massa bebannya adalah 2 kilo. Kalau massa bebannya 2 kilo berarti berat bebannya adalah, kita asumsikan aja G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka W-nya adalah 20. Sehingga T-nya akan sama dengan 20 dikali 5/4. Itu sama dengan 20 dibagi 4 itu 5, 5 dikali 5 adalah 25. Itu dia sama dengan 25 Newton. Selesai untuk soal ini. Kan gampang jadinya. Nah, setelah kalian memahami analisis yang tadi, maka tugas kalian hari ini adalah menganalisis kondisi gambar seperti di bawah ini. Jika batang OP adalah batang homogen dengan massa 2 kg, oke, itu adalah batang homogen. Kalau batang homogen berarti titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Di soal yang sebelumnya kan batangnya dianggap tidak bermassa, sekarang batangnya bermassa. Titik beratnya ada di tengah-tengahnya gitu. Anggap aja panjang batangnya adalah L. Berarti nanti titik di mana titik berat bekerja itu adalah di setengah L gitu. Kemudian massa bebannya adalah 1 kg. Kemudian tugas kalian adalah menentukan besar tegangan talinya. Oke, itu saja penjelasan saya hari ini. Saya berharap kalian tetap optimis, tetap semangat belajar. Bolehlah biologi itu susah, kimia itu ribet, matematika itu difficult, tetapi fisika easy. Sampai jumpa.